5 pemain abroad timnas Indonesia yang bisa dipanggil untuk Piala AFF 2024. 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi main di Piala AFF 2024. Prediksi line up timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia dari kami. 5 pemain abroad timnas Indonesia yang bisa dipanggil untuk Piala AFF 2024. Saat ini ada banyak pesepak bola Indonesia yang berkarier di luar negeri, yang mana jumlahnya menembus angka puluhan. Namun, para pesepak bola yang berkarier di luar negeri ini tak bisa leluasa memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Mengingat ajang ini tak masuk ke dalam agenda FIFA. Setidaknya hanya ada 5 pemain abroad yang berpeluang memperkuat timnas Indonesia pada ajang 2 tahunan tersebut. Siapa saja? Berikut 5 pemain abroad timnas Indonesia yang bisa dipanggil untuk Piala AFF 2024. 1. Pratama Arhan klub Suwon FC. Suwon FC termasuk fleksibel dalam melepas Pratama Arhan ke timnas Indonesia sekalipun bukan agenda FIFA. Terlebih, Liga 1 Korea Selatan 2024 berakhir pada 24 November 2024. Atau 1 hari setelah kick-off Piala AFF 2024. Jikapun tidak dilepas dari pemusatan latihan, Pratama Arhan dapat memperkuat timnas Indonesia di matchday kedua fase grup Piala AFF atau setelah Liga 1 Korea Selatan 2024 rampung. 2. Asnawi Mangkualam Klub Port FC. Liga 1 Thailand 2024 sampai 2025 tengah bergulir ketika Piala AFF 2024 berputar. Namun bukan tak mungkin Federasi Sepak Bola Thailand FAT memilih menghentikan kompetisi sejenak mengingat banyak personil timnas Thailand yang membela klub-klub negeri Gajah Perang. Kondisi ini tentu menguntungkan Asnawi Mangkualam untuk meninggalkan klub Thailand, Port FC, dan sejenak bergabung dengan timnas Indonesia. 3. Sadil Ramdhani Klub Sabah FC. Setelah dicoret dan gagal masuk skuad Piala Asia 2023, Sadil Ramdhani nyatanya masih berhasrat membela timnas Indonesia. Jika tampil prima bersama Sabah FC musim ini, peluang Sadil Ramdhani kembali dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia terbuka lebar. Seperti Liga 1 Thailand, Liga Super Malaysia 2024 sampai 2025 juga tengah bergulir pada 23 November 2024. Namun besar kemungkinan Federasi Sepak Bola Malaysia FAM memilih meliburkan kompetisi demi memberi kesempatan Faisal Halim dan kawan-kawan memperkuat timnas Malaysia. 4. Jordi Amat Klub Johor Darul Takzim. Jordi Amat tampil di kompetisi yang sama dengan Sadil Ramdhani sehingga berpeluang besar memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2024. Setelah gagal di kesempatan pertama Piala AFF 2022, Jordi Amat bertekad membawa timnas Indonesia juara di edisi kali ini. Terlebih semenjak Piala AFF bergulir pada 1996, timnas Indonesia belum pernah juara. Prestasi terbaik timnas Indonesia sejauh ini hanyalah finish runner-up pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. 5. Nur Hidayat Haji Haris Klub United City FC. Bek 25 tahun ini mentas di kasta teratas Liga Filipina bersama United City FC. Meski berposisi sebagai bek tengah, Nur Hidayat Haji Haris sanggup mencetak 1 gol dan 1 assist dari 5 pertandingan. Fakta ini menunjukkan Nur Hidayat Haji Haris dapat dijadikan alternatif gol bagi skuad Garuda. Untuk tahun ini, Liga Filipina akan berakhir pada Juli 2024. Karena itu, Nur Hidayat Haji Haris mesti menjaga kondisi fisiknya agar tetap prima ketika timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2024. 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi main di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dibantu PSSI untuk mendapatkan banyak pemain diaspora yang kemudian menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI. Pemain-pemain yang menjalani proses naturalisasi pun tidak sembarangan, yang mana mayoritas dari mereka bermain di kompetisi-kompetisi top Eropa. Sayangnya ketika timnas Indonesia ambil bagian di Piala AFF, pemain-pemain ini sulit bergabung dengan skuad Garuda. Penyebabnya karena Piala AFF tak masuk ke dalam kalender FIFA sehingga tak wajib bagi klub untuk melepas sang pemain ke tim nasional. Untuk Piala AFF 2024 yang berlangsung 23 November hingga 21 Desember 2024, timnas Indonesia diprediksi hanya akan diperkuat 2 pemain naturalisasi. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi main di Piala AFF 2024. 1. Mark Locke. Mark Locke mulai terpinggirkan dari skuad timnas Indonesia seiring kehadiran Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Chuaon di lini sentral.
Namun di ajang seperti Piala AFF, Tom Haye dan kawan-kawan tak dapat bergabung karena tidak mendapatkan izin dari sang klub. Karena itu momentum ini dapat dimanfaatkan Mark Klok untuk bermain sebaik-baiknya saat dipercaya mengawal lini tengah timnas Indonesia. Sebelumnya, Mark Klok tampil di Piala AFF 2022, tapi langkah timnas Indonesia terhenti di semifinal. 2. Jordi Amat. Pemain yang satu ini bisa dibilang paling berpengalaman ketimbang pesepak bola manapun yang pernah dan masih memperkuat timnas Indonesia. Dibilang begitu karena Jordi Amat pernah merumput di Liga Spanyol bersama Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Ia juga pernah merasakan atmosfer Premier League dengan memperkuat Swansea City. Pengalaman Jordi Amat bermain di klub-klub top di Eropa diharapkan membantu timnas Indonesia meraih kejayaan tak hanya di level Asia Tenggara tapi juara Asia. Seperti Mark Klok, pemain 31 tahun ini juga membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sayangnya, langkah timnas Indonesia saat itu dihentikan Vietnam setelah kalah agregat 0-2. Prediksi line up timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membidik kemenangan di laga ini demi memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengunci satu slot di putaran final Piala Asia 2027. Demi merealisasikan target di atas, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memanggil seluruh pemain terbaiknya. Hal itu termasuk 3 pemain yang sedang berjuang mendapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia, yakni Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Raven. Maarten Paes sedang menunggu hasil pengadilan arbitrase olahraga CAS yang menyatakan absah atau tidaknya memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Calvin Verdonk dan Jens Raven disebut-sebut mengambil sumpah warga negara Indonesia WNI pekan depan. Alhasil, Calvin Verdonk dan Jens Raven hampir pasti dapat dimainkan melawan Irak. Sementara untuk Maarten Paes, sidang CAS disinyalir bakal dibuka dalam waktu dekat sehingga yang bersangkutan dapat turun kontra Irak. Kehadiran Calvin Verdonk otomatis memadatkan persaingan di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia. Sebelum ada Calvin Verdonk, di sana lebih dulu bercokol Pratama Arhan, Saine Patinana, Nathan Chu Aon, dan Edo Febriansah. Melihat pengalaman panjangnya yang kerap masuk Team of the Week di Eredivisie 2023-2024, Calvin Verdonk bakal diandalkan sebagai wingback kiri. Sementara itu, Nathan Chu Aon akan bertugas sebagai gelandang sentral, posisi yang diperankannya secara optimal di Piala Asia U23 2024. Lantas, formasi apa yang diturunkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menjamu Irak nantinya? Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes. Selanjutnya, 3 bek sejajar ada Jay Etzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Jakob Sayuri dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk gelandang sentral, duet Tom Haye dan Nathan Chu yang dipercaya Shin Tae-yong. Untuk pengisi 3 terdepan diisi Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Harapannya perpaduan ini mengantarkan timnas Indonesia berjaya saat bersua Irak.